Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan tugas besar kami yaitu dengan nama Study Case Administrator of Skin Sense. Di sini tim saya akan mempresentasikan tentang kelas diagram. Mungkin Vanessa bisa menjelaskan. Oke, untuk kelas diagram ini kita terdapat 7 kelas yaitu main app, login con, CRUD con, ada product task, kemudian ke bawah lagi ada task file manager, scroll ke bawah ada dua exception yaitu missing field exception dan task not selected exception. Oke, selanjutnya untuk codingan boleh dilanjut dengan Rashid. Yang pertama itu dari si main app. Untuk deklarasi dari main app ini mendefinisikan bahwa si kelas main app yang mengextend application. Di sini adalah titik masuk untuk aplikasi JavaFX. Untuk variable main stage adalah variabel untuk si penyimpanan objek dari si stage. Dan variabel ini digunakan untuk mengakses jendela utama dari si stage aplikasi dari mana saja dalam aplikasi tersebut. Dalam metode start ini, disinilah UI dimuat dan jendela stage ditampilkan. Di sini terdapat beberapa dari inputannya, yaitu pertama primary stage ini untuk pembukaan aplikasi dari si JavaFX. Lalu yang kedua main stage yaitu menyimpan primary stage dalam variabel static main stage agar dapat diubah dan diakses di seluruh kelas ini. Yaitu lalu yang ketiga di sini yaitu ada parent root yang untuk memuat file si fxml dan menghasilkan objek parent yang merupakan akar dari elemen UI yang ditampilkan. Lalu berikutnya itu adalah primary stage show, yaitu menampilkan jendela utama. Untuk metodenya yaitu set main stage. Ini set main stage, yaitu adalah metode statik yang memungkinkan mengubah scene pada main stage setelah aplikasi dimulai. Gunanya untuk mengganti tampilan atau halaman UI setelah login atau di dalam aplikasi. Yang kelima yaitu adalah metode get main stage, gunanya ketika ingin mengakses ke stage utama dari kelas lain. Oke, kemudian di sini ada file kelas berikutnya yaitu login con. Yang pertama itu kita ada eh, 3 atribut, yaitu username field, password field, dan login button. Kemudian di metode handle login ini terdapat untuk mendapatkan nama username ataupun passwordnya, kita input. Nah, di sini kita harus memeriksa apakah username itu equals dengan admin. Karena username yang benar itu di sini adalah admin. Dan passwordnya juga 111. Kemudian di sini kita mencoba dulu untuk meload hasil inputan tadi itu, kemudian menampilkan apakah eh, apakah inputan kita itu benar. Jadi nanti kalau misalnya salah, di sini ada alert, alert yang new alert itu type error, nanti set title error. Nanti dia menampilkan bahwa password Anda salah, silakan coba lagi. Kemudian dia akan meminta kita untuk melakukan login kembali. Oke, di sini ada product test. Di sini terdapat 1, 2, 3, dan 5 ya, 5 atribut yaitu nama produk, brand produknya, kategori produknya, dan stok juga price-nya. Di sini juga melakukan metode getter atau setter untuk setiap atribut yang ada. Boleh dilanjut. Kelas task file manager ini terdapat dua function, namun sebelumnya ada file path, yaitu fungsinya untuk mengalokasikan file yang digunakan untuk menyimpan data di task.txt. Yaitu ada dua kelas utama. Yang pertama ada load task, itu berfungsi untuk membaca daftar tugas dari file task.txt tersebut dan mengembalikan dalam bentuk array list. Fungsinya juga untuk membuka file task.txt menggunakan buffer reader, lalu membaca file baris per baris, lalu nanti di setiap barisnya dipisahkan menjadi bagian-bagian menggunakan split.
Jika panjang part tidak sesuai, maka baris akan dilewati, lalu akan membaca properti produk seperti nama, brand, kategori, harga, dan stok, lalu membuat objek dan menambahkannya ke dalam daftar. Jika file tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditampilkan dan file baru akan dibuat pada proses penulisan. Jika ada error pada saat input, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu save task. Itu tujuannya untuk menyimpan daftar tugas ke file task.txt. Di sana di save task itu nanti akan membuka file task.txt menggunakan buffer writer untuk penulisannya. Lalu akan mengambil setiap objek produk task dari daftar dan penulisannya ke dalam file. Lalu menambahkan file baru writer di writer.newline di antara setiap tugas. Dan jika terjadi kesalahan saat input, pesan kesalahan akan ditampilkan. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas CRUDCon. Di sini ada beberapa variabel atau private variable. Variabel yang pertama tuh ada tabel view. Terus ada variabel table column. Terus yang selanjutnya ada text field. Nah, text field ini saya gunakan untuk mengidentifikasi kalau variabel ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah text field yang ada di file fxml ini. Observable list untuk membuat penyimpanan data dari kelas-kelas yang ada di dalam kelas CRUD Con ini. CRUD Con memiliki beberapa metode yang diantaranya yang pertama ada initialize. Di sini initialize kami gunakan untuk membaca nama-nama tabelnya. Selanjutnya ada public void save task yaitu metode yang kami gunakan untuk menyimpan data dalam sebuah release yang ada di task file manager. Di sini ada beberapa ketentuannya di mana jika nama profil dan lain-lain field itu kosong, maka akan ada pop-up di mana pop-up itu ada tulisan data Anda kosong. Setelah itu di sini ada produk task. Produk task ini merujuk pada objek yang ada di dalam produk task.java metode private void clear data di mana saya gunakan untuk menghapus seluruh data yang ada tabel. Ada metode delete data yang saya gunakan untuk menghapus data, di mana eh, di dalamnya ada beberapa ketentuan. Semisal di sini ada decision yaitu if selected sama dengan nol. Jika selectednya itu yang di select itu tidak ada, maka akan menghasilkan pop up yaitu tolong pilih data yang akan dihapus dengan kelas yang ada di bawahnya nanti. Terus semisal lolos dari decision if selected sama dengan nol, maka ya task list.remove selected ini akan menghapus data yang kita select atau kita pilih. Lalu saya masukkan task file task new release di mana saya akan menyimpan lagi bahwa kita sudah menghapus data yang kita inputkan tadi. Nah, ada catch task not selected absently di mana saya gunakan untuk ketika kita tidak mengeklik sama sekali data yang ingin saya hapus, maka akan ada pop-up error di situ. Selanjutnya ada private void update data. Di mana private void update data ini metode yang saya gunakan untuk mengupdate data di mana ada beberapa ketentuannya yaitu decision if selected sama dengan nol maka akan keluar pop-up yaitu mohon pilih data yang ingin Anda ubah jika si kita tidak mengeklik data yang ingin kita ubah gitu. Selanjutnya ada ketentuan yang kedua yaitu if nama profil atau dalam field itu tidak terpenuhi, maka data akan muncul pop-up yaitu data Anda kosong, tolong masukkan data Anda terlebih dahulu. Terus seperti yang ada di uh, atas atau ya atas, di sini saya gunakan untuk selected set nama produk ini saya gunakan
untuk mengambil data di, untuk mengambil data dari setiap field yang ada di GUI nanti. Terus ada task file manager save task saya gunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah array list yang ada di kelas task file manager. Lalu tabel akan di-refresh untuk eh, merefresh ulang atau mereload ulang tentang data yang baru saja kita kami update. Setelah itu ada beberapa catch missingnya number format exception di mana ketika kalau missing ini semisal kita tidak memasukkan apapun dalam field maka akan ada pop up. Setelah itu semisal kita kalau yang number format exception semisal kita masukkan angka tapi kita masukkannya ada sebuah string maka akan ada pop up harga dan jumlah harus berupa angka. Setelah itu ada catch test not selected exception I di mana ketika kita tidak memilih eh, nilai mana yang kita pilih, maka akan muncul sebuah pop up yaitu pop up error. Selanjutnya ada metode untuk logout atau private void logout di mana saya gunakan untuk kembali lagi ke menu login form. Lalu di dalamnya ada beberapa eh, metode di dalamnya ada di mana saya menggunakan fxml loader untuk mengeload login form.fxml. Selanjutnya ada private void show error. Di sini untuk menampilkan sebuah alert di mana alertnya nanti akan berupa sebuah error dan akan menunggu dulu sampai kita mengklik tombol OK. Di sini ada beberapa kelas tambahan yang saya gunakan untuk eh, menambahkan validasi errornya, yaitu ada missing field exception, di mana ini ketika kita tidak mengisi fieldnya sama sekali, di mana kelas ini akan terhubung dengan kelas yaitu exception dengan konsep inheritance, di mana di dalamnya ada eh, metode yaitu public missing exception, dalamnya ada string message, di mana di dalamnya ada constructor yaitu super di mana dalamnya ada sebuah variable message. Begitu juga dengan task not selected exception. Mungkin untuk study case bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk study case kita ada 5, 10 maksud saya. Boleh disebutin? Study case pertama adalah login ke aplikasi yang dimana prasyaratnya pengguna memiliki kredensial yang valid dan tersimpan di sistem. Alurnya itu Please, pengguna sebentar. membuka aplikasi. Sorry, kita waktunya kan maksimal 15 menit ya videonya. Kayaknya langsung demo aja. Nggak usah terlalu dijelasin. Tadi yang bagus sudah panjang banget soalnya. Nggak tahu ya udah berapa menit. Berarti ini langsung Oke, aja, langsung Ya, gua gas isi aja. iya. Sambil dijelasin oke. aja. Oke. Pertama ngapain gitu, Cik? Gua sebutin aja ya. Hmm. eh untuk use case-nya yang pertama login ke aplikasi. Lalu yang kedua adalah melihat daftar produk. Di sini kita belum memasukkan daftar produknya. Lalu yang ketiga menambahkan produk baru. Lalu yang keempat adalah memperbarui produk yang ada.
Lalu yang kelima adalah menghapus produk. Yang keenam adalah logout dari aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vanes. Oke, kemudian ketika kita memasukkan password yang salah saat login, kita akan menampilkan error message atau alert, yaitu password Anda salah. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, akan menampilkan error message ini. Kemudian lanjut, kita login dulu. Kita mau mendemonstrasikan ketika eh, tidak ada data yang kita inputkan, namun kita menyimpan produk atau menambahkan produk. Boleh dicoba sama Bagas. Nah, di sini ya ada data Anda kosong, harap masukkan data Anda. Kemudian yang berikutnya ketika kita menginputkan data, tetapi angka yang harusnya angka atau integer itu kita memasukkan string. Nanti dia akan menampilkan alert juga bahwa em, harga dan jumlah harus berupa angka. Nah, di sini ya di field harga atau stok nanti ketika kita salah memasukkan string. Nah, boleh ketika ditambahkan dia akan menampilkan alert. Ini oke. Kemudian ketika kita ini boleh dibetulkan dulu aja angkanya dan ditambahkan. Oke, udah ditambahkan. Coba kita ketika kita tidak memilih atau select pada tabel yang sebelah kiri, tapi kita menekan tombol update. Nah, di sini akan menampilkan alert bahwa mohon pilih data yang ingin Anda rubah. Oke. Lalu ketika kita mau menghapus tetapi tidak menselect juga akan menampilkan alert seperti itu. Tolong pilih data yang akan dihapus. Oke. Mungkin untuk demonstrasinya sudah cukup dan ada 10 use case yang kita buat di sini. Boleh ditutup. Oke, sekian dari kelompok satu, yaitu Administrator of Skin Sense. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job guys.